untuk melakukan transaksi di tokonya dia sendiri atau di dealernya dia sendiri, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Tidak kurang suatu apapun. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan aja tetap semangat ya. Klik baterainya gimana nih? Tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa bulan lagi menjelang open network, apa yang udah kalian siapkan gitu kan. Di sini banyak banget yang mempertanyakan open network itu jadi nggak ya tanggal 31, open minded itu jadi nggak tanggal 31, apakah akan terjadi nilai GCP itu yang selama ini kita impikan, yang selama ini kita perjuangkan gitu kan. Banyak banget yang bertanya itu ya sama saya. Sebelum lanjut ke ocehan-ocehan lainnya, saya di sini ingin menyapa dulu kepada subscriber Sinar Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini, dan alhamdulillah ya channel ini sampai saat ini terus berkembang. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih yang selalu berkomentar positif atau negatif gitu kan. Saya ucapkan terima kasih banget. Dan karena apa? Karena komentar positif atau negatif, kenapa saya ucapkan terima kasih? Karena itu semuanya motivasi buat saya, penyemangat buat saya gitu kan. Dan saya tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih nih kepada customer Sinar Collection yang sebagaimana sampai saat ini yang banyak banget yang melakukan transaksi dengan koin Pi, dengan Sidra atau dengan uang fiat. Pengirimannya itu bisa yang order itu sekarang lagi semaraknya di Indo ya, Indo to Indo, yaitu barter koin Sidra dengan sembako gitu ya. Alhamdulillah ya sampai saat ini Sinar Collection itu udah berjalan, dan ya sekarang mungkin dalam waktu dekat ini mereka agak ngerem untuk melakukan transaksi dengan Sidra sendiri. Karena apa? Karena gembar-gembornya wow, harga Sidra itu wow, itu kan sangat menakjubkan. Tapi semuanya juga ya kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga itu akan terjadi, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan selama ini, apa yang kita perjuangkan selama ini. Dan untuk dari Sidra sendiri, sekarang banyak banget orang yang sudah terbantu dari perekonomiannya ya. Karena apa? Karena Sidra itu bisa diandalkan. Kenapa bisa diandalkan koin Sidra itu? Ya iya, sekarang kita transaksi misalkan 30 koin bisa untuk beli beras 3 hari atau 4 hari gitu kan. Tapi kan itu dalam waktu 15 hari, setengah bulan udah kembali lagi koin yang kita barter itu, yaitu 30 koin itu udah bisa kembali. Apalagi yang cuma buat beli rokok itu paling cukup, paling ya mengeluarkan uang sekitar mengeluarkan koin sekitar 5 koin atau 10 koin itu untuk beli rokok sama ngopi ya. Kadang-kadang ya di sini juga ada kemarin pagi-pagi ya, dia mau berangkat kerja, dia belum nggak punya kopi, nggak punya rokok ya, akhirnya dia transaksi menggunakan Sidra, yaitu bisa beli rokok sama beli kopi, akhirnya kerja itu lancar lagi. Jadi intinya buat teman-teman, fokus dengan kerja nyata aja dulu. Nah di sini banyak banget yang mempertanyakan apakah setelah open network itu kita itu bisa melakukan transaksi di mana aja. Kedua, apakah kita tidak masuk komunitas, apakah kita masih bisa berbelanja di Indonesia atau di luar negeri. Ini ada salah satu pertanyaan dari subscriber saya. Terima kasih ya Kak atas pertanyaannya. Ini saya jawab sekalian ngoceh sana sini yang isi waktu luang. Ini ada waktu istirahat ya, kita buat seperti ini untuk edukasikan teman-teman. Karena kalau edukasi via telepon sendiri gitu kan atau via chat itu susah banget untuk dijawab, karena kita sambil kerja jadi nggak bisa membalas chat satu persatu atau membalas telepon satu persatu gitu, seperti itu. Jadi di sini jawabannya saya pertegaskan sekali lagi buat teman-teman semua, terutama pionir Pi Network ini ya, yang selalu yang banyak banget ketakutan untuk setelah open network itu tidak bisa melakukan transaksi, tidak bisa berbelanja karena diiming-iming atau ditakut-takuti kalau tidak mengikuti program saya, atau tidak mengikuti platform saya, atau tidak mengikuti upline gitu kan. Apa yang upline ajak ke kita sebagai kita referral, sebagai kita member dia, tidak diajak, kita tidak mau, pasti orang itu
ngiming-ngiming, kamu kalau nggak ikut saya kamu nggak bakalan bisa berbelanja, kamu kalau nggak ikut platform ini kamu nggak bakalan bisa beli mobil, nggak bakalan bisa beli rumah, tidak akan bisa pergi umroh. Itu semuanya tidak, gitu kan, tidak wajib mengikuti platform, tidak wajib mengikuti leader kita yang mengajak kita. Karena apa? Pi Network itu milik kita sendiri, gitu kan. Ya emang kita wajar lah mengikuti orang-orang yang leader kita ngajak kita, tapi tergantung diri kitanya sendiri, gitu kan. Karena apa? Karena sampai saat ini banyak banget teman-teman yang terjerumus, yang akhirnya ikut sini, ikut sana, daftar sini. Ujungnya apa yang mereka dapatkan sekarang ini? Mereka hanya mendapatkan kekecewaan. Kita sebagai yang ngajak hanya mendapatkan bulian. Benar atau tidak? Gitu kan. Makanya saya di sini sering mengatakan jangan terlalu ambisi mengajak orang, jangan terlalu haus dengan untuk mengumpulkan komunitas sebanyak-banyaknya. Karena setelah open network kita bebas melakukan transaksi dimanapun. Misalkan kita mau pergi ke Malaysia, ada Pi Network, ada toko buka di Malaysia, ada toko, misalkan toko sembako, toko perhiasan, dealer apa gitu. Kalau kita ke Malaysia, itu kita bisa melakukan, asalkan yang punya tokonya itu pioner. Terkecuali kalau tokonya itu bukan pioner, kita tidak bisa melakukan transaksi dengan koin Pi. Ya, tapi nah misalkan kalian pergi juga ke Singapura, di Singapura nih ada salah satu toko emas, gitu kan. Dia itu seorang pioner, kita bisa melakukan transaksi di sana. Gitu kan, seperti itu. Karena kalau kita mau bermain atau berkunjung ke negara manapun, selagi negara itu membuka transaksi dengan Pi Network, toko-tokonya atau mall-mallnya atau toko emas apa sih, pokoknya kayak berlian apa kayak gitu, selagi mereka menerima koin Pi, kita punya koin Pi, kita bebas melakukan di mana aja, Kak. Jadi jangan takut kita tidak bisa bertransaksi, jangan takut kita tidak bisa berbelanja dikarenakan kita tidak mengikuti proses komunitas atau proses platform. Jangan khawatir. Karena apa ya, kalau emang ada salah satu platform misalkan cuma mengajaknya cuma lingkungannya doang, komunitasnya doang. Emang seandainya komunitasnya itu misalkan ada 1000 member, misal ini contoh ya, misalkan ada satu platform merekrut 1000 member. Nah, si 1000 member ini udah semuanya, misalkan dari properti, dari mobil, dari emas, dari umroh, dari kapal pesiar, dari healing kemana-mana. Yang 1000 orang ini, 1000 member ini sudah tercapai semuanya, misalkan udah semuanya melakukan semuanya, udah kebeli mobil, kebeli rumah, kebeli emas, kebeli properti, kebeli tek-tek bengek. Satu pertanyaan saya, apakah platform itu akan berhenti di situ saja, tetap mempertahankan komunitasnya? Apakah akan merekrut orang-orang yang di luar sana, pioner-pioner yang di luar sana? Itu aja. Saya rasa kalau untuk komunitas itu tidak mungkin. Karena komunitas itu satu ya ada batasannya apa? Dalam arti batasan itu orang-orang itu udah punya segalanya, apa yang dia mau sudah punya, apa yang dia inginkan sudah dapat. Nah, si platform ini apakah tetap akan memujuk-pujuk komunitas beli ini beli itu? Nggak mungkin. Saya rasa itu nggak mungkin. Jadi tetap semuanya itu butuh orang luar, butuh pioner luar. Maksudnya dalam arti luar itu luar komunitas ya. Jadi bukan komunitas itunya, bukan komunitas kumpulannya. Contoh ya, di daerah kita nih, ini jangan tak banyak juga yang belum paham ya. Ini ada salah satu toko. Misalkan toko itu seorang pioner. Nah, dia itu punya referral juga, misalkan ada 100 referral. Nah, dia itu cuma mengajaknya referralnya aja nih, referralnya aja 100 orang itu diajak untuk berlanja di sininya. Ya mungkin kalau untuk sembako ya mungkin terus-terusan berbelanja. Ini barang-barang yang gedenya, misalkan barang-barang yang besar yang selama ini pioner inginkan, yaitu mobil Pajero, mobil Fortuner, mobil Bujero gitu kan, kayak gitu, mobil apa sih, punya supercar apa yang mewah-mewah kayak gitu. Selagi mereka sudah memenuhi semuanya itu, sudah punya semuanya itu, apakah toko ini akan terus-terusan mempromosikan mobil itu? Ya nggak mungkin. Ada juga mempromosikan, tapi mereka merekrut mengajak
pioner-pioner yang di luaran sana, luar komunitas dia, untuk melakukan transaksi di tokonya dia sendiri atau di dealernya dia sendiri, seperti itu. Jadi intinya di sini, di video ini saya tegaskan, jangan takut tidak bisa melakukan transaksi, jangan takut tidak bisa berbelanja setelah open network ya. Karena setelah open network itu kita maksudnya bebas gitu. Yang penting intinya open network ada nilai, seperti itu, ada nilai. Pioner to pioner itu bisa melakukan transaksi. Dealer, misalkan seorang dealer itu pioner, kita bisa melakukan barter mobil. Misalkan showroom motor ini orangnya pioner juga bisa melakukan transaksi, bisa melakukan barter dengan pi. Yang jadi permasalahannya, jika dealer ini bukan pioner, apa yang akan kalian lakukan untuk membeli mobil itu? Apa yang kalian lakukan? Itu aja ya. Jadi di sini sekali lagi saya tegaskan, pesan juga, jaga akun, jaga perasaan di, jangan khawatir tidak bisa melakukan transaksi walaupun kalian itu tidak mengikuti komunitas, tidak mengikuti maksudnya jejak-jejak pioner yang ada di Indonesia, karena di posisinya kita itu di luar negeri. Gitu. Intinya buat kita itu yang penting punya koin. Yang penting punya koin. Itu aja. Udah, pegang koin kalian, amankan koin kalian, jangan tergiur dengan iming-iming hal-hal yang mewah dari sekarang, karena saya tegaskan sekali lagi, setelah open network itu kita tidak tahu bagaimana cara transaksinya, bagaimana cara memfiatkannya, karena semuanya ada aturan, ada regulasi masing-masing negara, gitu kan. Seperti itu ya. Mungkin ini ocehan pagi ini mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kakaknya yang bertanya semoga terjawab, gitu kan. Ini dengan ini jawaban saya seperti itu. Jadi istilahnya jangan takut tidak bisa berbelanja dimanapun ya. Kalau misalkan mau belanja di Sinar Collection pun bisa, kakak jangan takut. Jadi di Sinar Collection pun insya Allah komplit produknya. Kalau setelah open network, sebelum open network pun Sinar Collection sudah ready semua. Cuma untuk melakukan transaksi belum bisa menggunakan CoinPay, karena CoinPay atau Sidra sampai sekarang belum ada nilai yang fantastis. Jadi masih bisa melakukan transaksi dengan fiat. Itu kan di Sinar Collection itu bisa kredit, bisa kontan, bisa gitu kan, cash bisa, jadi semuanya bisa. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam cerdas untuk pioner semua.